Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Malam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di kegiatan PKG atau peningkatan kompetensi guru, khususnya Mapel PJOK. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Baik, Bapak-bapak, saya langsung aja. Di sini nanti saya akan mempresentasikan materi tentang apa itu refleksi. Mohon maaf sebelumnya karena pada hari ini saya banyak sekali kegiatan yang memang harus saya jalani, dan terutama kegiatan tahunan yang nasional itu ANBK. Di malamnya saya juga harus fokus ke kegiatan PKG PJOK menemani bapak-bapak. Saya harapkan juga tidak patah semangat ya, semangat terus. Di awal-awal agak sulit, tapi saya harapkan ke depannya nanti akan lancar. Dan silakan tiap hari misalnya ada waktu senggang dibuka LMS-nya, diurutkan dari 1.1B, 1, nanti 1.B2 dan lain-lain. Misalnya ada pertanyaan, ada disuruh ngisi, silakan isi aja. Pokoknya jangan sampai telat. Makanya kemarin yang tugas tanggal 10 memang banyak yang belum terisi, banyak yang belum ngisi, nanti siapkan. Nah, yang terutama itu untuk fakta integritas sama surat izin segera diupload. Saya tadi cek masih ada yang belum upload. Saya tadi kasih komen juga. Baik, Bapak-bapak, di sini saya akan melanjutkan materi refleksi yang ada di LMS. Sebelum saya masuk ke materi refleksi, saya akan share screen dulu Bapak-bapak. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Muncul. Baik, Bapak-bapak, di sini saya akan memaparkan sedikit pengenalan refleksi ya. Ini PowerPoint dari saya. Oke, baik, nama saya Muhasan Asari, panggilnya kita di sini kakak aja, panggilnya kakak-kakak aja, Kak Hari, Kak Dede, Kak Heru, nah, kayak gitu, kakak-kakak. Siap. Ya. Terus salah satu, nah ini quote hari ini, salah satu cara untuk membantu diri kita kembali terus mengingat dan berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya, kita perlu banyak melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, oke, baik, Bapak-bapak, saya minta waktunya sebentar untuk kesepakatan kelas. Ke depan, yang pertama kita menjaga etika berkomunikasi. Jadi misalnya berbicara ya dengan sopan, menghormati pendapat orang lain selama diskusi daring. Karena nanti ke depannya bakal banyak diskusi, ada perdebatan, ada saling tukar pikiran. Jadi silahkan share tapi saling menghormati, tidak boleh mementingkan ego masing-masing. Nah, yang kedua ini harusnya wajib menyalakan kamera, Bapak-bapak. Nanti ke depan diharapkan menyalakan kamera selama sesi berlangsung, kecuali ada alasan khusus ya, misalnya lagi di rumah sakit, atau lagi di luar, atau lagi ada urusan keluarga yang urgent. Tapi kalau misalnya di rumah, ya silahkan nyalakan kamera. Yang berikutnya partisipasi aktif. Semua peserta harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Nah, terus berikutnya tanggung jawab. Semua peserta harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini ruang kelas ini enggak ya, menjaga kebersihan. Ini enggak, maksudnya yang intinya tugasnya tepat waktu atau tanggung jawab terhadap jadwal-jadwal yang akan dilalui. Nah, berikutnya lagi yaitu menggunakan nama asli. Bapak-bapak ketika masuk ke Zoom atau ke meeting Gmeet ini, jangan menggunakan nama samaran atau nama sekolah, nama panggilan,
biasakan gunakan email aslinya sehingga nanti kita akan bisa dilihat. Yang berikutnya adalah kehadiran tepat waktu. Peserta harus masuk ke dalam sesi daring waktu dan siap untuk belajar. Gimana Bapak-bapak, sepakat? Sepakat dengan kesepakatan kelasnya? Ada yang anggahan? Sepakat. Sepakat, tapi kalau ini hari masuknya susah itu kadang kita setengah jam sebelum mulai udah siap tapi nggak bisa cara masuknya. Oh iya Bapak, makanya tadi saya udah arahkan. Saya mohon maaf sebelumnya karena kemarin saya belum mengarahkan untuk proses masuk ke Zoom. Tapi insya Allah ke depan kita akan bisa japri saya atau kasih telepon nggak apa-apa. Ketika mau masuk Pak, saya susah masuk, bisa komunikasikan. Baik, ini merupakan kesepakatan kelas. Nah, tentunya di dalam kelas ada namanya ketua kelas. Di sini saya akan memilih ketua kelas nih. Dari nama-nama bapak-bapak ini, kita akan share dan voting. Ya, sebentar, saya akan stop presentasi dulu. Oke, Bapak-bapak, saya akan gunakan papan tulis. Nah, caranya Bapak-bapak, nanti Bapak-bapak silahkan masukkan nama. Nanti saya akan share Jamboardnya. Benar ya Bapak-bapak, saya mau di edit. Baik Bapak-bapak, saya akan share Jamboard ke chat ya. Ke chat. Nah, silakan Bapak klik Jamboard linknya yang di samping itu di chat Bapak-bapak. Ada kan? Halo? Dengar suara saya, Bapak? Itu di samping ada link. Nampak nggak ya di chat? Ya, siap. Iya, Pak. Klik linknya, Pak. Klik. Ya. Bisa masuk?
Kita kupas tuntas secara panjang bersama sumber dan pakar terbaik sambil menikmati standar kopi pada dengan 80 kali dan 5 gram gula. Ini hapus lah ya. Acara ini dipersembahkan oleh semangat dan berencana untuk menjadi tuntas secara panjang bersama sumber dan pakar terbaik sambil menikmati standar kopi pada dengan Rolling mahal ya itu. 5 gram gula. Oke, Dihapus lah ya. mati katanya. Hilang. Bapak bisa connect ke chatnya nggak ya, kolom chat? Ini saya belum ada respon nih. Tadi ada baru Pak Ari. Ya, Tadi udah saya klik, gimana Terus? Pak hasilnya? terus keluar nama-nama ini semua peserta ini. Ya, oke. Habis itu nggak ada kameranya Pak. Terus cuma tulisan Oh, nama-nama. klik sebelahnya Pak, klik sebelahnya lagi. Klik sebelah yang mana Pak? Ya kan ada, nggak, nanti Bapak klik ada sticky note. Ini saya contohkan misalnya nih, Mana nggak keluar apa? nama hari misalnya, hari saya pilih satu nama siapa gitu. Atau kita vote aja lah ya. Biar nggak bingung nih, kayaknya pada bingung. Oke, saya share di ini aja, di chat aja. Atau nggak pilih yang muda aja Pak Ari, yang mengerti, yang nggak gaptek. Ya, ini saya kira udah mengerti semua kan? Banyak yang berumur itu gaptek ini. Oke, Nggak tahu nanti Pak, kalau bisa share screen. Nah, di sini kan ada ini. Nampak ya di gambar ya? Nampak Pak. Saya akan kasih nomor. Silakan nanti Bapak, ini nggak bisa login ke sini ya? Pilih nomor aja biar cepet. Di kolom chat aja kalau nggak nanti saya akan tujuh, 8, 9, 10. Ini orang-orangnya tahu nggak nih? Nggak tahu ya? Bingung juga kalau milih gini ya. Ada 14 orang. Nah, kira-kira dari 14 nama ini siapa yang
menurut Bapak-bapak cocok menjadi ketua kelas? Silahkan ketik angkanya di kolom chat aja. Nanti saya akan save. 10. Oke, Pak Muhammad Ali 10. Lagi 5. 5 siapa nih? Pak Rusidi. Pak Rusidi ada orangnya nggak nih? Oke. Saya akan itu ya. Akan catat. Pak Hari, di tempat saya nggak ada gambarnya, cuma tulisan nama-nama ini 14. Iya, Pak. Di mana? Di mana yang nggak ada gambar? Di laptop ini. Adanya cuma namanya, Pak. Nama 14. Ya, orang. Bapak ketik chat aja, Pak, yang di kotak kecil di bagian samping kanan bawah. Iya, Itu tadi ada sekarang nggak ada. Tadi ada. Sudah saya klik waktu link tadi. Ini ketutup. Oh. Ini saya Pak Rusidi ada 2 Emily. Pak Rusidinya ada nggak nih? Pak Ali ada Rahmat Hidayatullah 1. Yulfiandi 9. Terus Pak Masdian nomor 8. Dedis Ganda. Pak Eldia Latif nomor 5. 10 ada 1. 5, 1, 2. Pak Dadan nomor 5 juga. Pak Muhammad Fajar Prasetyo nomor 5 juga. Kayak nomor 5 nih. Pak Krisnari Eko nomor 5 juga. Udah nih, udah mewakili nih semua nih. Nomor 5 ada. Iya Pak, nomor 5 aja Pak. Pak Rosidinya ada nggak masalahnya? Pak Rosidinya nggak ada. Pak Rosidinya belum masuk. Baik Bapak, kira-kira Pak Rosidi ya, atau yang di sini aja? Silahkan komentar. Karena Pak Rosidinya juga nggak masuk nih. Baik Bapak untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas di grup aja nanti ya, di grup WA. Silahkan nanti chat aja. Saya akan menentukan pilihan yang ada di sini, yaitu antara Pak Rosidi, Pak Dede, Pak Aulia Zamani, sama Pak Rahmat Hidayatullah. Jadi ada kandidat yang dipilih bapak-bapak ya. Nanti saya akan share, silahkan nanti vote ini udah mengecil soalnya. Di grup WA aja. Oke.
Baik, Bapak-bapak saya lanjutkan. Saya akan share lagi materi yang tentang refleksi. Nanti Bapak-bapak bisa isi, karena ini udah malam juga waktunya. Ketua kelas kita belum tentukan ya, nanti akan saya share di grup aja. Saya akan share screen lagi Bapak-bapak. Oke. Di sini saya ada namanya refleksi untuk perubahan paradigma diri. Etapnya 1, elaborasi isi 1. Bapak-bapak kelihatan nggak ya situ? Kelihatan, Pak. Oke. Udah kelihatan besar full? Udah kelihatan, Pak. Besar, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keperpihakan pada murid. Tadi Bapak-Bapak udah ngisi ya materi. Nah, di sini ada agendanya itu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, ini ada quote dari Albert Einstein. Nah, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jangan malu bertanya, Bapak-bapak. Nah, malu bertanya saat di jalan. Nah, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, ini adalah tindakan seorang guru. Bapak-bapak fokus nggak nih? Halo? Fokus, Pak. Ya, Pak. Yang lain Fokus, Pak. Fokus, Pak. kasih jempol dulu lah. Fokus. Klik yang tengah ada smile itu, Bapak-bapak bisa pilih jempol kalau fokus. Nah, kayak gini. Iya. Biasa tengok nih yang mana orang-orangnya yang Nomor masih saya hilang, Pak Hari. Nggak bisa saya. Tadi ada, saya ngerti itu. hilang, Pak. Hilang. Klik yang titik 3 ada, Pak. Bentar, Pak. Titik 3 di tengah. Nggak ada, Pak. Ceng layout. Nggak ada juga ya? Coba. Kembali ini. Nggak apa-apa, Pak. Kita lanjutkan. Yang penting Bapak bisa lihat ini kan. Presentasinya bisa lihat kan? Terdengar tapi covernya nggak apa-apa. Lanjut aja, Pak. Oke. Nah, tindakan seorang guru. Ada tindakan rutin dan ada tindakan reflektif. Reflektif itu artinya perbaikan, Bapak Ibu. Kalau rutin, misalnya Bapak Ibu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, dan memberikan kalimat instruksi. Kalimat instruksi ya misalnya, ayo anak-anak lari, ayo anak-anak baris, dan lain sebagainya. Itu instruksi. Malah hilang. Oh, pasira ira. Oh, iki lah ya. Iki lah ya, Mak. Astagfirullah.
Tes, halo, cek. Suara saya terdengar Bapak-Bapak? Terdengar Pak. Lanjutkan ya. Lanjut Udah. Pak. Ininya udah muncul ya, apa presentasinya, sharingnya. Sudah Pak. Nah, tindakan reflektifnya atau perbaikannya, tadi kalau tindakan rutin ini mengabsen, tindakan reflektifnya itu dengan cara yang berbeda. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, dan memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, mungkin kalau saya yakin Bapak-Bapak di sini udah punya banyak cara. Absennya beda. Kalau dulu absen kan di absen satu-satu, itu mau memakan waktu. Jadi bisa ditanyakan, ada yang sakit hari ini, seperti itu aja. Atau ada yang nggak masuk, nah itu lebih cepat. Materinya alat bantu itu dapat berupa online, slide, dapat berupa gambar, dan lain sebagainya. Terus meminta berbaris dengan cara yang mengasihkan. Misalnya bisa bentuk segi 4, bentuk lingkaran, nah seperti itu. Atau bentuk 2-2 dan lain sebagainya. Jadi ada kegiatan cara-caranya dulu. Nah, terus kalimat instruksi itu banyak ya, Bapak. Bisa tidak menyuruh tetapi mengajak. Ayo siapa yang bisa ke depan silahkan. Jadi tidak menyuruh kamu ke depan. Baik, saya lanjutkan ya Bapak-Bapak. Nah, ini ada 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Ya. Banyak ini. Nah, ini harus. Yang pertama, memiliki fokus, tujuan, konsekuensi. Nah, yang kedua, menggunakan siklus. Nah, ini siklusnya harus diingat nih Bapak-Bapak, monitoring, evaluasi, dan mengecek kembali. Terus, gunakan bukti dan data. Nah, ini yang sangat susah dilakukan oleh guru, yaitu data. Saya yakin Bapak-Bapak kalau ngajar selesai jarang mencatat apa kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan dan kelebihan siswa saya yakin ada. Oh, siswa ini kurang bisa ini. Tetapi untuk data terhadap diri sendiri, ya, refleksi diri sendiri. Apa kekurangan saya hari ini? Apa kekurangan saya mengajar? Apa yang saya sudah lakukan? Kalau nilai siswa itu saya yakin Bapak-Bapak udah jago, nggak perlu dikasih tahu, udah pinter. Tapi kalau menilai diri sendiri itu memang suatu yang perlu kita latih. Jadi bukan penilaian terhadap praktek ke siswa, tapi penilaian praktek terhadap diri sendiri. Apakah kita mengajar udah baik atau belum. Nah, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Terbuka maksudnya ya kita menerima ilmu. Contohnya kita mau belajar seperti ini, itu kita udah mempunyai salah satu pola pikir yang terbuka, Bapak. Jadi selama ini kita malas belajar, nah ini kita mulai terbuka pikiran kita. Tanggung jawab pastinya guru olahraga punya tanggung jawab, baik moral, baik secara tanggung jawab kedisiplinan dan lain-lain. Itu di sekolah manapun biasanya yang mempunyai peran yang lengkap. Jadi kesiswaan, jadi guru BP, jadi ahli komputer dan lain sebagainya. Nah, welas asih ya, saling membantu. Ini bahasa Jawa ya, welas asih, saling mengasihi lah. Nah, di sini. Terus berikutnya itu yang kelima, melakukan tindakan yang berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, Bapak-bapak diharapkan sekarang mulai mengenal pedagogi ya. Pedagogi itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi jangan asal-asalan. Sekarang nggak boleh berdasarkan insting kita sendiri. Oh, kalau anak ini. Tapi memang ada ilmunya, Bapak-bapak. Misalnya ngajar di SD itu apa yang dilatih, ngajar di SMP ada apa yang dilatih, SMP kelas 1 sampai kelas 7 sampai 8 apa, SD kelas 1 sampai kelas 6 itu beda-beda pembelajarannya. Nah, ini yang sangat penting. Jangan pembelajaran untuk SMP diajarkan di SD, atau sebaliknya, pembelajaran yang harusnya di SMP udah bisa masih diajari dasar-dasar terus. Jadi anak jenuh. Wah, Pak, ini saya SD udah pernah. Nah, jadi harus ada trik-triknya. Nah, ini dari penelitian ilmiah yang berkembang, karena penelitian ini selalu berkembang.
Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Jadi kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, Bapak. Kita hanya bisa melihat orang lain, tapi kita bisa merefleksikan ke diri kita. Nah, kadang kita suka menyalahkan orang, menganggap wah orang ini bisanya gini, merendahkan dan lain. Tapi kita juga kita tidak sadar sebenarnya kita juga dilihat orang. Nah, itulah yang menjadi refleksi pada diri kita sendiri. Selama ini kita terlalu ego, terlalu banyak menilai orang, tetapi kita nggak pernah menilai diri sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu, Bapak-Bapak, mungkin ke depan kita akan berkolaborasi saling mengingatkan bagaimana pembelajaran yang efektif, bagaimana pelajaran yang baik. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Bapak-bapak nanti ke depan, Bapak-bapak akan belajar tentang model-model pembelajaran yang terbaru ya, bukan terbaru sebenarnya udah lama, tapi kita mulai merefleksi mempelajari kembali apa-apa model-model yang nantinya bisa menjadi bahan Bapak-bapak ketika mengajar di sekolah. Ya, saya yakin ke depan akan menemukan inovasi-inovasi baru dalam mengajar. Nah, yang dituntut di sini adalah kreativitas Bapak. Kreativitas Bapak-bapak ketika menerima ilmu tersebut. Nah, kadang kan ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang sesuai, ada yang wah, saya kira susah diajarkan di tempat saya. Nah, silakan Bapak-bapak bisa diskusikan, bisa mengkolaborasikan atau membuat modul ajar secara kreatif. Di sini tidak bisa di sekolah saya fasilitasnya kurang, Pak. Jadi silakan berpikir kreatif untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke, ini ada 7 ya, Bapak-bapak tadi saya. Selanjutnya, nah ini analisis cerita. Ini panjang nih. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola, meletakkan tiang penanda tinggi, apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Nah, pada lembaran awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa melenturkan jari telapak tangan, dorongan lengan, maka fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembakkan bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, menurut Bapak-bapak di sini, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak selama ini. Dan apabila Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan dilakukan? Saya akan coba, kira-kira ada yang mau memberikan masukan, silahkan. Singkat aja ya, Bapak-bapak. Tentang cerita ini. Jadi tekniknya, metodenya, dia memberikan di awal belajar menjelaskan tentang kriteria sukses, terus menjelaskan tentang tidak hanya materi, tapi tentang keamanannya, dan yang berikutnya adalah meminta anak saling membantu dalam kelompok berpasangan. Terus murid secara bergantian berperan sebagai pelatih dan atlet. Nah, siapa yang pernah melakukan hal ini di sekolah? Atau Pak, saya biasanya nggak nyuruh siswa, ya udah siswa semua jadi siswa,
melakukan praktek semua tanpa diminta untuk berbagi peran. Ada yang pernah melakukan pembelajaran seperti ini? Atau ada yang berbagi informasi tentang mengajar di sekolahnya? Bagaimana Bapak-Bapak? No comment ini. Izin Pak, Ya siap Pak Mas Dian ya. mungkin Pak Raga tadi, ini menurut saya, apakah Pak Raga ini mempraktekkan salah satu mengajar berpusat kepada peserta didik, Pak? Ya. Ya tentunya ini berpusat pada peserta didik, Pak. Jadi menurut Bapak udah pas atau belum? Atau ada refleksi Pak, kalau saya di sekolah seperti ini, misalnya ngajarnya, atau Pak menurut saya bagusnya seperti ini. Ini refleksi aja Pak. Apakah ada yang perlu dikritik atau ada tambahan? Atau udah bagus? Sepertinya ini sudah bagus Pak, dan menurut saya ini boleh nanti dipraktekkan melalui untuk anak-anak di sekolah. Bagaimana cara Pak Raga tadi untuk mengajarkan menembak atau melempar bola basket tadi. Baik, terima kasih Pak Mas Dian. Ada yang lain? Silahkan. Atau kita lanjut aja. Nah ini misalnya, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang Bapak lakukan? Kira-kira kalau Bapak menjadi ini, refleksi itu artinya ya mengkoreksi diri sendiri, seperti apa yang harus dilakukan. Gimana Bapak-Bapak? Ini kan udah malam ya. Jadi belum fokus nih. Oke, nanti bisa dijawab di LMS aja ya, Bapak-Bapak. Karena di LMS ada muncul nanti pertanyaan seperti ini. Saya akan lanjutkan aja. Oh, ini udah selesai nih. Mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal PGG di LMS. Dan sampai berjumpa di sesi tahapannya selanjutnya. Nah, di sesi akhir, Bapak-Bapak, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keperpihakan pada murid. Nah, terima kasih. Baik, ada pertanyaan tentang refleksi ini atau ada masukan Pak Heru? Oke, jempol aja. Ada yang lain? Udah bisa Pak Heru laptopnya? Sudah Pak. Pak Hari. Ya, siap. Ini izin Pak untuk mengenai jadwal elaborasi kita ini. Mungkin menurut saya kalau kita buat jadwal jam 5 itu sepertinya agak mepet Pak. Contohnya kadang kawan-kawan banyak yang melaksanakan ekskul gitu kan, kadang ada selesainya jam 6, ada batas maghrib begitu kan ya, termasuk saya begitu ekskul di sekolah. Bagaimana untuk kita sepakati saja Pak untuk waktu elaborasi ini pada jam 7.30 ini sudah lumayan bagus Pak menurut saya, atau bagaimana menurut pendapat kawan-kawan gitu. Kadang ada kawan-kawan itu ya ngajarnya di Tiban sana, tinggal di Batam Center. Nah, itu bagaimana gitu Pak. Rata-rata nanti kawan-kawan akan lambat untuk masuk di Zoom. Oke, siap, baik. Nah, terima kasih Pak. Ini berarti udah masukkan di ini ya. Itu saya close dulu recordingnya.
Maaf kalau mau bertanya itu ya. Saya untuk saat ini apakah di materi ini dulu Pak? Di materi ini dulu apakah ada pertanyaan sebelum nanti kita lanjut ke pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan? Tentang ini, tentang refleksi dulu Pak ya. Mohon maaf Pak, nanti kita bahas juga. Apakah ada masukan untuk refleksi ini? Atau mau berbagi atau udah selesai? Oke. Baik, Bapak. Baik, Pak. Bapak. Ya. Dengan siapa nih? Dengan Muhammad Ali, Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Ini masalah Pak Raga tadi. Oke. Saya mau bertanya. Itu kan pasti kan anak murid kita tuh kan tidak mestinya suka sama olahraga basket tuh tadi, Pak. Cara untuk yang nggak suka basket itu gimana, Pak? Yang nggak suka ya? Iya, yang nggak suka apa tadi yang nggak suka sama basket itu agak lumayan susah lah ibarat kata saya tuh. Baik. Nah, untuk cara ada dari yang lain yang bisa jawab sebelum saya masuk. Ini kita di sini elaborasi, jadi bertukar pikiran, kira-kira bertukar pengalaman, ya. Ada yang mau jawab ini dari pertanyaan Pak Muhammad Ali? Saya lemparkan ke bapak-bapak dulu nih. Gimana kalau ada siswa yang memang pada dasarnya dia tidak menyukai olahraga tersebut, tetapi wajib untuk mengikuti. Apa solusinya nih dari bapak-bapak nih? Nanti saya tinggal ada kesimpulan aja. Ya Pak Ari. Ya, Pak. Ya, Pak Heru, silakan Pak Heru. Kalau di tempat saya, ya permainan bola basket itu rata-rata anak Chinese. Oke. Banyak kan, ya. Tapi kalau untuk voli, futsal itu merata. Tapi kalau basket itu anak Chinese yang biasanya senang itu, ya yang suka. Tapi biasanya anak-anak kalau kita pas materi bola basket, nah itu kita melakukan perkelompokan gitu. Jadi semuanya harus ikut, Pak. Ya nggak senang pun kadang ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu kalau di tempat saya sisihkan nanti baru sama gurunya sendiri. Untuk anak yang berkebutuhan khusus, tapi untuk anak-anak yang kurang begitu suka itu wajib karena materinya memang bola basket. Ya itu aja Pak Ari. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Terima kasih Pak Heru. Ya Pak. Masukkan aja silakan. Mungkin saya kasih masukan sedikit Pak atau tanggapannya sedikit. Boleh Pak Mas Dian. Dari awal mungkin kita masuk untuk pembelajaran PJOK tentunya kita ada asesmen awal terhadap anak-anak kita itu. Nah setelah itu nanti kita mempunyai data. Ketika masuk materi bola besar, bola basket, ada anak-anak yang tidak suka dan sangat suka. Itu mungkin kita bisa kelompokkan antara anak tidak suka, setengah suka, dan sangat suka, Pak. Nanti disitulah kita kasih dikelompokkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, berarti ada asesmen awal ya, Bapak Mas Dian yang dilaksanakan ya di sekolah. Nah itu juga bagus juga. Jadi kita ada memantau mana yang suka, mana yang nggak suka, atau mana yang udah jago. Ya, itu mungkin salah satu bentuk pembagian. Jadi cara mengajarnya pun dibedakan nantinya ya materinya ya. Mungkin gitu ya Pak Mas Dian. Itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Atau ada Pak lagi dari bapak-bapak yang lain? Bagaimana Pak Muhammad Ali tadi masukan dari kawan-kawan? Iya Pak, bisa dimengerti Pak. Baik. Nah, terima kasih Bapak-bapak. Jadi pada dasarnya pembelajaran itu
seperti kita skill. Jadi melatih skill kita, jadi kemampuan kita dalam membaca atau mengarahkan siswa. Tapi dalam pembelajaran ke depan ini Bapak Ibu yang kita pelajari, kita tidak hanya memberi sebagai instruktur atau hanya menyuruh aja siswa, tetapi nanti ke depan kita berkolaborasi juga dengan siswa. Jadi memang berpusat pada peserta didik itu ya tidak hanya kita memberikan kebebasan merdeka belajar ke peserta didik, bukan, tetapi kita lebih mencoba menyatu dengan peserta didik untuk proses pembelajarannya itu. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana karakteristik siswa kita, mana yang bisa, mana yang tadi dibilang Pak Mas Dian tadi, ada yang suka, ada yang nggak suka. Pak Heru tadi mungkin, kalau bisa mengetahui kalau basket ini yang disukai anak-anak ini. Tapi kan memang pada dasarnya semua wajib aktivitas. Nah, tentunya tidak terlepas dari kreativitas kita sebagai guru PCOK dalam memberikan materi atau pembelajaran. Semakin kita kreatif, semakin anak suka. Yang penting suka dengan kita dulu, Pak. Nah, kalau menurut saya gitu. Ketika kita pembelajaran kita disukai, pasti anak akan tertarik dengan pelajarannya. Kita suruh gini pasti ikut aja. Kita suruh ini. Tapi kalau kita udah bersikapnya otoriter, nyuruh sana, nyuruh sini, nanti anak akan rasa bosan atau jenuh. Nah, itulah kita dituntut untuk memberikan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Ya. Jadi pastikan ke depan nanti kita akan banyak hal yang kita pelajari tentang sistem-sistem pembelajaran dalam olahraga. Mungkin di depan nanti bapak-bapak akan menjadi siswa. Ada jadi berbagi peran lah. Ada yang menjadi siswa, ada yang menjadi guru. Nanti gantian. Nah, ada yang punya ice breakingnya itu yang sangat menarik ya. Kalau dulu biasa pemanasan harus baris, harus lurus, harus hitung teriak-teriak. Nah, sekarang nanti diganti ada permainan-permainan sebelum kita masuk ke materi, atau bahkan memodifikasi materi tersebut ke dalam bentuk permainan supaya anak lebih enjoy, lebih santai dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada dasarnya sebagai guru penjas kita tidak menuntut anak untuk bisa, ya, tetapi menuntut anak untuk aktif berolahraga. Ya, jadi tidak ada kalau memang nggak suka ya kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksa harus bisa. Kita bukan pelatih, kita bukan mencari medali bapak-bapak kalau di sekolah, tapi di sisi lain mungkin ada kita berperan sebagai pelatih. Ya, itu ya Bapak, mungkin bisa dimengerti ya. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Kayaknya udah malam juga nih, udah jam 9. Waktu kita sebenarnya 1,5 jam. Bapak-bapak, setiap JP itu 2 JP, 1 JP-nya 45 menit. Nah, 2 JP berarti 90 menit atau 1 jam 50. Nah, tapi ada beberapa materi yang memang waktunya bisa lebih dari 1,5 jam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita mulai jam 7.30 dan berakhirnya jam 9. Ini sudah menunjukkan jam 9:10. Terima kasih. Kita seharapkan ke depan Bapak-bapak selalu mengecek LMS-nya. Jangan sampai ketinggalan tugas-tugasnya. Ya. Iya, Pak. Siapa? Kita akan berjumpa ke tatap maya berikutnya. Baik, Bapak-bapak, nanti setelah ini jangan close dulu. Saya akan tutup recording. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Bapak-bapak saya akan minta dokumentasi sebentar ya. Izin ya. Ya, Pak.
Oke, siapkan, aktifkan videonya, suaranya. Apa Ali? Pak Rahmat. Jika perilaku pula ya. Pak Latif ni memang awet muda Pak Latif. Besok main lagi katanya. Besok main lagi Senin. Boleh. Ha. Bapak tak mau calling nak main. Datang aja lah. Satu lagi Pak, angkat tangannya ke depan biasa. Siap, 1, 2. Oke. Saya share di grup ya. Pak Rahmat diam aja Pak Rahmat nih.